Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang hebat. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khairin wa afiyah aidan. Natamannaikum bi halatis sihhati wal afiyah. Hayya nabtadi'ul an bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kali ini kita akan meneladani kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam adalah keturunan Nabi Nuh yang ke-6. Mau dengar ceritanya? Kita mulai. Nabi Soleh alaihi salam adalah putra Ubaid bin Jabir bin Samud. Nabi Soleh termasuk di dalam suku Samud. Beliau keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Samud menempati daerah bekas negeri kaum Ad yang telah hancur. Kaum Samud membangun rumah di bukit-bukit pegunungan. Kehidupan mereka penuh kemakmuran dan kebahagiaan. Tapi sayang, mereka penyembah berhala. Sama seperti kaum Ad yang terdahulu. Sehingga mereka berakhlak buruk, jahat, sombong, dan congkak. Nabi Soleh alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah, bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang telah mereka lakukan. Seruan Nabi Soleh tidak dihiraukan. Malah kaum Samud menantang Nabi Soleh untuk memperlihatkan mukjizatnya. Allah telah memberikan keistimewaan berupa mukjizat kepada Nabi Soleh. Mukjizat Nabi Soleh adalah dapat mengeluarkan seekor unta betina dari sebuah batu yang besar, yang bisa mengeluarkan air susu yang dapat diminum oleh banyak manusia. Nabi Soleh berpesan supaya kaum Samud tidak mengganggu unta itu. Tetapi karena durhaka dan tidak percaya, kaum Samud kemudian mengusik unta itu dan menyembelihnya. Perbuatan mereka sudah melampaui batas. Setelah itu, mereka datang kepada Nabi Soleh dan berkata, "Jika engkau benar utusan Allah, buktikan ancamanmu berupa siksaan Allah itu, wahai Nabi Soleh." Kemudian Nabi Soleh menjawab, "Kamu akan menyaksikan dan merasakan azab Allah itu dalam beberapa hari lagi." Anak-anakku, sebelum azab itu datang, Nabi Soleh bersama orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk pergi meninggalkan kota tempat tinggal mereka. Tiba-tiba bumi bergoncang dan petir menyambar dengan dahsyatnya, sehingga kaum Samud mati dan binasa semuanya. Cerita tersebut anak-anak diterangkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 78 yang artinya, "Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka."
Kemudian Nabi Soleh dan pengikutnya yang beriman pindah ke negeri Hadraul Maut dengan jumlah kurang lebih 120 orang. Mereka hidup di tempat yang baru sampai ajal datang. Anak-anakku, itulah cuplikan sedikit cerita kisah Nabi Soleh alaihi salam. Teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Soleh adalah satu, sikap berani. Kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing, berarti anak-anak harus berani bertanya karena benar. Dua, berani berkata benar. Yang ketiga, berani menyampaikan pendapat. Yang keempat, berani membela kebenaran. Satu, sifat Nabi Soleh, sikap berani. Yang kedua, yaitu sikap pantang menyerah. Kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus giat belajar, giat menuntut ilmu, dan giat bekerja serta beribadah. Ingat anak-anak, ya, kesabaran dan sikap pantang menyerah yang dimiliki Nabi Soleh alaihissalam hendaknya kita jadikan teladan atau contoh. Yang kedua, kaum yang membangkang perintah Allah dan Rasul-Nya pasti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang perlu kalian ingat, sesungguhnya janji Allah dan ancamannya terhadap kaum yang membangkang adalah nyata dan benar adanya. Anak-anakku, itulah sedikit kisah teladan yang bisa kita contoh dari Nabi Soleh alaihi wasallam. Oke, the last from Ustazah, don't forget to pray on time. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to study hard. Don't forget to obey your parents and be careful. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.